Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa anak-anak kelas 52. Semoga tetap semangat. Ini hari kedua kita PJJ lagi. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas uji pembelajaran 1 dan tugas matematikanya kan? Dan jangan lupa juga tugas bahasa Inggris yang kalian kerjakan lalu dikirimkan ke WhatsApp-nya Mr. Dede. Jangan lupa ya. Jadi kemarin itu ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi kalau kalian merasa ada tugas yang kurang, tolong dilengkapi. Karena kehadiran kalian itu sesuai dengan tugas yang kalian kerjakan. Kalau tugas kalian lengkap, artinya absensi kalian itu hadir. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sudah cukup lama berada dalam jajahan bangsa asing. Kurang lebih bangsa Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad lamanya. Betapa besar perjuangan para pahlawan itu sampai mereka berkorban nyawa untuk akhirnya Indonesia itu berjuang agar menjadi negara yang merdeka. Nah, perjuangan negara Indonesia yang merdeka itu mencapai titik kemenangan itu dengan diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, tugas kita nih sebagai generasi penerus bangsa Indonesia itu adalah dengan mengisi kemerdekaan tersebut dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif tentunya. Cara generasi muda dalam mengisi dan memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia itu biasanya dilakukan dengan berbagai tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan, biasanya dengan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih, mengadakan karnaval 17 Agustus dan pegelaran budaya sampai perlombaan 17 Agustus yang dapat diikuti mulai dari anak-anak, remaja bahkan sampai orang dewasa. Biasanya setiap hari kemerdekaan itu seperti itu. Nah, semarak peringatan 17 Agustus itu nggak akan ada nilainya, nggak akan ada maknanya kalau nggak diisi dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat setiap harinya. Khususnya oleh generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya kemarin sudah dibahas contoh beberapa hal positif yang dapat dilakukan kita sebagai generasi muda dalam memaknai kemerdekaan, yaitu contohnya itu ada belajar dan menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar punya kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu dengan tekun. Yang kedua, berperan aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial, misalnya berperan aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Berikutnya itu adalah mencintai produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan produk-produk hasil khas dari Indonesia. Yang keempat, mencintai kesenian dan budaya bangsa. Kesenian yang ada di negara Indonesia banyak ragamnya, kita harus jaga dan kita harus melestarikannya. Yang kelima itu ikut serta dalam mempertahankan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, memiliki jiwa berwirausaha, karena dengan kita berwirausaha itu dapat mengurangi angka pengangguran dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi bangsa. Selain daripada itu, kalau kita berwirausaha nih, kita sebagai generasi muda itu akan terlatih untuk menjadi seorang yang mandiri, selalu berani dalam mengambil resiko, dan berani melakukan hal-hal yang secara tersusun dan terencana. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya salah satu generasi muda misalnya mau berwirausaha, membuat usaha garam. Garam merupakan salah satu contoh wujud perubahan benda mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya itu adalah pembuatan garam laut. Ada yang dalam pembuatan garam laut itu ada 2 jenis cara. Ada dengan cara penguapan yang menggunakan sinar matahari atau perebusan garam yang menggunakan sumber energi panas dari api. Perbedaan garam yang direbus dengan garam yang diuapkan dengan teknik penguapan panas matahari itu adalah kalau garam yang direbus itu hasilnya akan lebih halus karena melakukan penyaringan berkali-kali, sedangkan garam yang menggunakan proses pemanasan matahari itu hasil garamnya itu akan terlihat lebih kasar. Jadi garam itu juga dapat dijadikan salah satu cara kita sebagai generasi muda untuk berwirausaha, karena garam itu merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita masak pasti yang butuh namanya garam. Nih misalnya kalau ketika kalian liburan
Terus kalian datang ke suatu daerah pembuatan garam ke daerah-daerah pantai. Tentunya di setiap daerah itu akan ada yang namanya, kita itu kan punya keberagaman budaya. Salah satu itu ada berupa kesenian. Karya seni yang banyak dijumpai masih di Nusantara ini itu adalah banyaknya karya seni rupa. Seni rupa merupakan cabang dari seni yang membentuk kesenian lain. Seni rupa itu dapat berupa media yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan indera peraba kita. Nah, setiap daerah itu punya seni rupa yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Jadi, seni rupa daerah itu adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah juga dapat disebut seni rupa tradisional karena dikerjakannya itu turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat dibedakan menjadi seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Macam-macam seni. Nah, macam-macam seni itu yang pertama ada seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Berikut ragam seni kerajinan. Seni kerajinan itu ada banyak contohnya. Yang pertama ada kerajinan ukir, kerajinan wayang. Nah, wayang ini berasal hasil dari asli Nusantara. Pembuatan wayang ini digunakan sebagai hiasan atau bahan untuk dipertunjukkan wayang. Pernah nonton? Nah, jenis wayang ini terdiri dari wayang kulit yang bisa terbuat dari kulit kerbau. Ada juga wayang golek. Nah, wayang golek ini bukan terbuat dari kulit, tapi terbuatnya dari kayu. Daerah penghasil wayang itu biasanya berasal dari Bali, Surakarta, dan Yogyakarta. Yang ketiga ada kerajinan gerabah atau keramik. Keramik itu salah satu seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah liat. Hasil kerajinan keramik itu sangat beragam. Contohnya tuh kayak ada vas bunga, guci, mangkok, cangkir, dan sebagainya. Nah, daerah penghasil gerabah itu kayak dari daerah Kasongan, Yogyakarta, serta kelompok Jepara dan Jawa Tengah. Yang keempat adalah kerajinan tekstil. Keragaman seni tekstil ini dapat dilihat dari jenis, ragam hias dan bahan yang digunakannya. Jenis karya tekstil di Nusantara ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu batik dan tenun. Yang kelima, contohnya itu ada kerajinan anyaman. Seni anyaman merupakan seni yang menjalin berbentuk bilah atau batang yang dibuat dari batang bambu sehingga membentuk pola tertentu sehingga menghasilkan sebuah benda. Daerah penghasil anyaman itu ada Bali, Kudus, Tangerang, dan Tasikmalaya. Misalnya contohnya kayak gini, tas yang terbuat dari anyaman. Berikutnya ada seni lukis. Seni lukis itu adalah jenis karya seni yang dibuat dengan proses melukis. Dan ada juga seni patung daerah, merupakan bagian dari seni pahat. Dinamakan seni pahat karena pahat merupakan alat utama yang digunakan dalam penciptaan karyanya. Begitu ya macam-macam kesenian daerah yang ada di negara Indonesia. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku PR. Nah, uji pembelajaran 2 halaman 81. Bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 dan bagian 2 kalian semua kerjakan di buku PR-nya. Jadi tidak ada yang mengerjakan PG-nya di LKS. Ngerti ya? Nah, untuk anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, ibu lupa ya belum ngumumin juara bintang di bulan Februari. Insya Allah videonya akan segera launching dan hadiahnya bisa diambil ketika nanti orang tua pengumpulan tugas. Begitu ya, nanti ibu umumkan siapa saja 10 orang kandidat di kelas 52 yang mendapat hadiah juara bintang. Begitu ya, itu tugas satunya boleh kalian kerjakan di buku PR-nya. Sebagian 1 dan bagian 2-nya dikerjakan di buku PR. Nah, berikutnya kalian juga bisa membaca LKS-nya juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Karena yang ibu sampaikan ini hanya secara garis besarnya saja, supaya kalian gak blank banget. Karena kalau kita membaca itu kan kadang suka merasa jenuh. Siapa tahu dengan menyimak, dapat memahami dengan lebih mudah. Begitu ya anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat. Kita mudah-mudahan bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Ibu tutup video kali ini dan ibu lanjut ke video berikutnya untuk tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.